teman-teman, berjumpa lagi ya. Kebetulan ada salah satu pertanyaan dari Bang Saipul ini adalah seumpama pasta ya, pasta untuk campuran kita membuat roti goreng itu ataupun odading itu diganti dengan santan seperti santan kara kan. Nah, jadi teman-teman gini ya. Sebenarnya bahan-bahan yang kita berikan seperti pasta, susu itu kan sebenarnya itu aja hanyalah bahan tambahan ya, artinya bahan yang tidak mutlak, bahan yang tidak pokok ya. Jadi boleh, itu kan boleh digantikan dengan apa saja seperti itu, bahkan tidak diberi pun tidak masalah ya. Yang penting ya secara kualitas dari bahan utamanya itu sudah mendukung gitu aja kan. Contohnya ini, pemberian pasta kan. Pasta itu kan kalau saya sendiri ya teman-teman ya, saya sendiri itu kan hanya sebagai aroma ya, tambahan aroma. Kalau menghindari ya, kalau menghindari terutama tepung terigu umpamanya itu kan, biasa kalau kita beli itu kan ada yang udah lama gitu kan, agak-agak aroma tepungnya terasa banget gitu kan. Nah, dengan adanya tambahan seperti pasta gitu kan, baik itu seperti pasta, kemudian ada esen juga, kemudian kan, nah itu bisa mengurangi bau-bau apek yang ada pada tepung. Jadi teman-teman ketika ingin menambahkan bahan apa saja, yang penting tidak terlalu mempengaruhi di adonan kita. Artinya seperti warna kan. Warna itu kan kalau kalau kita upamanya membuat adonan bolang-balik gitu kan, kalau jadi warna-warna kan unik juga kan? Tapi ya tidak masalah sih gitu kan. Yang penting dari apa namanya bentuk, tekstur segala macam itu masih menyerupai bolang-baling ini ya teman-teman. Nah, jadi intinya itu ya teman. Kebetulan dari pertanyaan ini, kalau saya kemarin sempat juga memakai santan kara itu kan, jadi aroma itu tetap ada tambah santan kara, karena santan ini kan dia menambah rasa seperti apa ya, kayak rasa gurih-gurih gitu ya teman-teman ya, namanya santan ya itu kan, teman-teman tahu sendiri. Dan itu menambah khas sendiri. Dan di gorengan nanti ketika sudah matang bolang-baling itu ada khas santan yang digoreng itu apa ya, semerbak gitu kan, artinya dia menambah ciri khas gitu kan, seperti itu. Cuma memang kadang itu kebanyakan bahan sih gitu kan, kebanyakan bahan tambahan, sehingga mungkin modal kita juga terlalu banyak ya. Karena kalau dading ini ya teman-teman ya, itu banyak sekali tambahannya ya. Contohnya ya, dari bahan pokoknya saja kita sudah memakai gula pasir ya. Kalau dikalkulasi ya, pokoknya kita ini bikin 5 kilo upama ya teman-teman, 5 kilo untuk tepung terigu gitu kan, 1 kilo udah gula pasir ya, budgetnya udah 1 kilo kan, seperti itu teman-teman. Kemudian belum lagi tambah gula halus. Gula halus itu kalau kita bikin 5 kilo adonan atau tepung terigu, ya minimal kita sudah menyiapkan gula halus itu bikinnya sekilo lah, ataupun 6-7 on gitu kan, di atas setengah kilo gitu kan. Itu budgetnya bertambah lagi. Belum di situ ada namanya wijen kan tambahannya, dan tambahan tepung juga otomatis seperti itu. Jadi budgetnya tuh semakin besar. Ditambah lagi yaitu tadi ada pasta gitu kan. Pasta kalau kita menggunakan 5 kilo mungkin 1 botol kan. Contohnya satu apa ya, pasta. Kalau aroma itu kan harus banyak ya teman-teman. Beda dengan kalau saya memberi kopi mocha, itu kan tetes itu hanya untuk memekatkan warna ya, jadi tidak begitu pengaruh. Nah, kalau 1 botol lupanya sekarang itu berapa pasta itu kan, mungkin teman-teman harga 8.000, ada 10.000 ya. Kalau sini kalian 10.000 teman-teman itu kan, bakal lebih ya, kayak 10.000 itu udah budget segitu. Belum lagi kalau teman-teman menambahkan susu bubuk ya, susu bubuk ya murah sih susu bubuk kalau yang standar gitu kan, mungkin sekilonya cuma 30.000-an ya. Jadi kalau ngasih uangnya 5, bikin 5 kilo ngasih 5 sendok kan nggak begitu terlihat ya. Nah, terus ada tambahan, kalau saya sendiri kadang ya masih sih gitu kan, susu susu kental manis gitu kan, entah itu sedikit kan.
itu udah berapa budget, walaupun sebenarnya itu tidak penting gitu kan, seperti itu tidak penting. Nah itulah kalau kita membuat roti goreng itu memang terlalu banyak budget yang kita keluarkan untuk bahan tambah-tambahan seperti itu. Nah berbeda ketika kita membuat seperti cakwe ya. Cakwe itu yang paling besar itu adalah memang ya kalau bumbu bawang ya, bawang putih, garam murah atau sebenarnya. Terus penyedap murah juga kan, tidak begitu mencolok. Saus ya mungkin saus itu masih standar ya. Makanya sebenarnya kalau kalau kita bandingkan antara balang-baling dengan cakwe, otomatis secara keuntungan teman-teman ya, saya yakin masih enak, saya masih apa lumayan di cakwenya gitu, karena dari budgetnya pun itu berbeda teman-teman, berbeda sekali gitu kan. Nah makanya di sini saya sendiri teman-teman ya, sekarang tuh hari-harian kadang membuat 8 kilo atau 10 kilo kadang kan, kalau hari Sabtu Minggu itu kan berarti 10 kilo ya. Nah 5 kilo hari biasa itu 4 kilo 4 kilo, artinya 4 kilo bolang-baling, 4 kilo cakwe. Nah saya rasa yang paling apa ya, yang paling ya menguntungkan itu adalah cakwe sendiri ya. Apalagi kalau saya kan ada pesanan-pesanan dari bubur ayam itu teman, jadi mereka beli kadang 100 biji gitu kan, 50 biji, 75 biji kan, 75 piece ya, kan lumayan sekali teman, artinya lebih dari sekilo sendiri dari pesanan itu gitu kan. Cuma takutnya kalau misalnya mereka nggak pesan, kita masih sisa kan gitu kan, artinya mengurangi bahan pengeluaran kita yaitu sausnya. Kalau bubur ayam, untuk bubur ayam beli itu kan kita tidak perlu memberikan saus teman-teman. Nah, jadi itulah ya teman-teman bedanya gitu kan. Terus di dua jenis yang bahannya kita apa buat ini gitu kan, secara keuntungan ya saya masih mending di cakwe, karena kalau cakwe itu yang paling besar kan bawang itu mungkin saya juga kurang begitu apa ya menghitung ya. Saya itu kalau punya beli bawang 2 kilo, bawang putih 2 kilo itu mungkin kepake lebih dari seminggu atau 2 minggu ya. Saya juga karena kurang teliti ya, karena ya satu kali pakai itu mungkin antara 3 on 2 on ya, mungkin ya 2 on lah mungkin ya teman-teman. Berapa artinya sekilo itu bisa 5 hari ya, berarti ya sekitar kalau 2 kilo itu berarti 10 hari gitu lah. Nah itu kan, dan sekarang harga bawang tuh 30.000 kalau dibagi 5 kali pemakaian berarti kan berapa teman-teman ya, kan nggak terlalu banyak gitu kan, artinya masih ringan lah gitu kan, daripada kalau daging tuh gula halus ya, gula halus tuh udah kerasa ya, dari per kilo, dari 4 kilo saya membuat adonan daging, gula halusnya itu kan saya bikin sekilo lebih teman-teman, artinya sekilo 1/4 ya untuk gula halus itu dijadikan 2 kali, artinya kalau 4 kilo di 2 hari ya saya pakai itu kan, jadi sekali bikin untuk 2 hari. Nah itu kan udah berapa sekilo tuh, kalau di sini yang per bungkus itu gula halus 6.000, jadi sekilo itu 24.000, iya 24.000, saya memakai 5 bungkus 30.000 gitu kan, berarti kan itu baru di gula halus saja, belum wijen. Wijen sekilo itu 55 kalau nggak salah ya, sekali bikin itu hampir seperempat kilo untuk 2 hari, artinya kalau 60 bulan kan 60 pemain 60 30 setengah kilo, berarti 15.000 sekali pakai wijen aja gitu kan. Itu sekali pakai teman, bayangkan gula halus tadi kalau 30.000 berarti kan 30.000 itu gula halus dan wijen, belum tambah tepungnya untuk tambahan, berarti kan banyak sekali teman, belum gula pasirnya kan. Nah budget kita itu memang untuk membuat gula bikin odading ini memang sekarang budgetnya lebih besar ya dibanding dengan cakwe, makanya keuntungan kalau kita cuma jadi di bawah 50 piece atau 50 potong, kita itu kayaknya belum masuk, karena kalau harga 1.000 saja baru 50.000. Kalau saya sini kan kalau bikin 8 itu jadinya 500-an, 5,5 gitu, ya pokoknya 500-an gitu. Kalau bikin 10 ya otomatis di atas 600, 6,5 kadang hampir 700 gitu. 600-an yang pasti kalau 10 kilo kan. Nah, jadi
kos kita memang besar di Bolang-Baling, tetapi bisa ketutup oleh cakwe. Nah kalau teman-teman semua, kalau cakwenya dikit-dikit yang repot ya. Saya beruntung ya, bikin cakwe itu seimbang gitu, sehingga bisa masih saling menutupi. Oke teman-teman, jadi itu ya dari pertanyaan Bang Saiful tentang pasta diganti apa namanya santan itu enggak masalah intinya, karena itu bahan tambahan ya. Terima kasih, berjumpa lagi di video-video berikutnya.